Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Setelah saya melihat video-video tentang penggunaan air sebagai bahan bakar, saya teringat dengan percobaan kita ini. Kenapa saya teringat dengan percobaan kita ini? Karena percobaan kita ini setiap hari kalau saya melihat itu selalu ada tanda air di sini. Itu menandakan bahwa jumlah permukaan air itu setiap saat itu berkurang. Kalau saya memperhatikan, mungkin dalam satu malam itu pengurangan air itu bisa sampai sekitar 1 senti atau setengah senti. Nah, ini menandakan bahwa air ini berkurang dalam periode hitungan jam, misalkan seperti itu. Berarti dalam air ini ada unsur gas. Kalau ya, gas itu kan bersifat ringan dan mudah menguap. Berarti kita bisa simpulkan dalam material ini ada material yang menguap. Nah, gas apa yang menguap dalam material ini? Kalau kita kembali merujuk dari awal, kita menggunakan air aki bekas yang sudah encer, pupuk urea, CaCO3, kerang, kulit kerang, dan aluminium. Berarti dalam cairan ini telah terjadi proses reaksi yang menghasilkan gas. Ya, gas yang pertama mungkin aluminium yang direaksikan dalam HCl itu akan menghasilkan aluminium klorida, gas hidrogen, dan garam. Berarti dalam material ini bisa dikatakan terdapat gas hidrogen dengan penambahan lempengan aluminium ini. Yang kedua, pupuk urea yang kita tambahkan dalam material ini yang banyak sekali mengandung unsur nitrogen yang bereaksi dengan hidrogen akan menghasilkan gas amoniak.
entah apakah material ini menghasilkan gas amoniak atau tidak. Tapi memang kedua cairan ini agak berbau. Apakah baunya itu tidak terlalu menyengat, tapi mungkin kita bisa kategorikan ya mungkin ada unsur gas amoniak dan gas hidrogen. Gas amoniak reaksi antara gas hidrogen dengan gas nitrogen. Nitrogennya ini dari unsur pupuk. Nah, kalau kita melihat garis air ini yang hampir setiap hari itu selalu terjadi proses penurunan jumlah air, berarti apa yang kita lakukan ini itu menghasilkan gas. Nah, apakah gasnya itu bisa terbakar atau tidak? Kalau itu bisa terbakar, kalau kita melihat dengan reaksi aluminium itu yang kurang lebih 12-15 jam masih tetap ada reaksi, berarti kalau memang ini bisa menyala gasnya, berarti nyala apinya itu bisa awet, tahan hanya dengan ukuran pelat aluminium yang tidak terlalu besar. Dan yang kedua, ini tidak memerlukan elektrolisa atau penggunaan medan listrik, hanya persoalan cairan saja. Nah, ini mungkin walaupun ini gagal untuk menghasilkan asam klorida, tapi kalau saya melihat ini berhasil menghasilkan sebuah gas. Kalau gas hidrogen itu mudah terbakar, namun gas amoniak itu tidak mudah terbakar, tapi mudah meledak. Nah, apakah material gas ini bisa menghasilkan api atau tidak? Mungkin layak untuk kita coba dengan tetap mengacu pada urutan-urutan awal dari pembuatan cairan ini. Walaupun saya anggap ini mungkin gagal dari sisi pembuatan asam klorida untuk menghasilkan asam klorida, tapi dengan melihat hampir setiap hari itu terjadi penguapan, berarti unsur gas dalam cairan ini yang menguap. Nah, apakah unsur gas yang menguap itu kalau kita tampung bisa menghasilkan api panas? Mungkin akan kita coba lebih lanjut. Nah, untuk yang ini saya lihat ini karena airnya sudah berubah menjadi warna kuning, ini berarti mungkin bisa dikatakan cairan ini produk turunannya itu sudah menghasilkan asam klorida, walaupun tidak terlalu pekat, cuman
kalau kita melihat berubah menjadi warna kuning dan mirip seperti HCl. Ya, saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian saja dulu. Tadi saya melihat video dari teman-teman yang membuat air menjadi api atau bahan bakar. Saya teringat dengan percobaan kita ini yang setiap pagi kalau saya melihat selalu ada tanda air yang menandakan bahwa permukaan air ini mengalami penurunan atau berkurang dari jumlah sebelumnya. Berarti kita berkesimpulan bahwasanya ada gas yang terbuang, dan gas yang terbuang itulah yang menyebabkan permukaan air ini hampir tiap hari itu menurun. Dan mungkin seandainya gas yang terbuang itu kita tampung nanti dan kita tes memberikan api, apakah itu akan terbakar atau tidak, mungkin kita akan coba untuk itu. Cuman kalau memang gas hidrogen yang dihasilkan atau gas amoniak itu sendiri dalam jumlah yang besar, itu mungkin relatif tidak aman. Tapi kita akan mencoba apakah memang gas yang dihasilkan ini hanya gas hidrogen atau perpaduan hidrogen dengan nitrogen dari pupuk urea yang kita tambahkan masuk di sini. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.